Gimana sih masa depan kecerdasan buatan atau AI? Nah, buat jawab pertanyaan ini, kita nggak akan pergi ke konferensi teknologi yang megah, tapi ke warung kaki lima di Jakarta. Oke, yuk kita bedah bareng-barang visi dari CEO Nvidia Jensen Huang dari sebuah tempat yang sama sekali nggak terduga. Coba bayangin deh, seorang raksasa teknologi, pemimpin perusahaan yang lagi merevolusi dunia AI, duduk santai di Blok M Jakarta, lagi asik makan gulai, dan ngomentarin sambelnya. Momen ini tuh bukan sekedar soal makanan loh. Ini jadi pembuka diskusi kita tentang gimana teknologi paling canggih di dunia ini bisa nyambung sama semua orang. Dan jangan salah ya, orang yang lagi kepedesan ini tuh otak di balik Nvidia, perusahaan yang nilainya meroket sampai 2 triliun dolar gara-gara chip AI mereka. Jadi pas dia ngomong soal masa depan teknologi, ya seisi dunia dengerin. Kontras antara warung gulai sama valuasi triliunan dolar inilah yang jadi inti obrolan kita. Nah, dari sinilah kita masuk ke ide besarnya yang pertama. Visi Huang itu bukan soal AI sebagai mainan eksklusif buat perusahaan-perusahaan raksasa. Justru sebaliknya. Menurut dia, AI itu alat buat semua orang, bahkan buat ibu-ibu pedagang di warung tempat dia makan. Pertanyaan dari Najwa Shihab ini jujur ngena banget. Gimana coba teknologi sepowerful AI bisa ngebantu mereka yang nggak punya tim insinyur atau budget riset jutaan dolar? Nah, jawaban Huang ini bakal ngubah cara kita ngelihat akses ke teknologi. Poin kuncinya ada di sini nih. Kata Huang, internet itu ngasih kita akses ke informasi. Kita bisa Google apa aja, tapi kan kita tetap harus nyaring dan mikirin sendiri jawabannya. Nah, AI di sisi lain ngasih kita akses ke kecerdasan, kemampuan buat mecahin masalah. Ini tuh kayak kita punya asisten pribadi super genius yang siap bantu kapan aja. Dan kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Huang ngelihat AI sebagai penyeimbang. AI itu ada bukan buat bikin jurang si kaya dan si miskin makin lebar, tapi justru buat nutupin jurang itu. Semua orang jadi punya akses ke alat canggih buat mecahin masalah, cuma modal HP di tangan. Oke, kalau AI bakal segampang itu diakses, terus skill apa dong yang kita butuhin biar bisa sukses di zaman baru ini? Ini pertanyaan yang bikin banyak orang cemas loh. Dan jawaban Huang mungkin bakal bikin kamu kaget. Bertahun-tahun kita dengar nasihat, belajar coding, tapi Huang bilang saran itu udah basi. Menurut dia, buat kebanyakan orang, belajar bahasa coding yang rumit kayak C++ itu udah nggak relevan lagi. Kenapa? Karena sekarang bukan kita lagi yang harus ngerti bahasa komputer, tapi komputer yang lagi belajar buat ngerti bahasa kita. Skill baru yang paling penting itu namanya prompting. Jadi prompting itu apaan sih? Gampangnya, ini adalah seni ngobrol sama AI. Ini bukan soal jago ngetik kode yang kaku, tapi soal jernihnya pikiran kita, kemampuan kita buat nanya yang pas, dan ngebimbing AI biar ngasih hasil yang kita mau. Ini skill yang lebih manusiawi, intinya di logika dan komunikasi, bukan komputasi. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti kita jadi malas belajar ya, justru kebalikannya. Huang negasin, buat bisa ngasih pertanyaan yang bagus ke AI, kita butuh fondasi pengetahuan yang kuat. Matematika, sains, logika, bahkan filsafat dan sejarah, semua ilmu ini ngasih kita konteks dan cara berpikir biar bisa interaksi sama AI secara efektif. Tentu aja, nggak semua orang ngelihat AI dengan optimis. Ada banyak ketakutan yang wajar banget di luar sana. Nah, sekarang ayo kita lihat gimana Huang ngebahas sisi menakutkan dari AI ini. Huang pakai analogi yang pas banget. Dia nyamain ketakutan kita sama AI dengan keraguan orang-orang pas internet baru muncul. Dulu kan orang juga pada nanya, ini buat apaan sih? Aman nggak nih? Kedengaran familiar kan? Sejarah ngebuktiin kalau teknologi yang ngubah dunia itu selalu datang bareng ketidakpastian. Ya, memang ada risikonya. Sama aja kayak kita mau nyeberang jalan, pasti ada risikonya. Tapi kan kita nggak terus-terusan diam di pinggir jalan kan? Kita belajar buat lihat kanan-kiri, kita bikin aturan lalu lintas, kita kelola risikonya. Nah, pendekatan Huang ke AI juga kayak gitu. Ini dia pola pikir yang dia saranin. Bukan optimisme buta, tapi juga bukan ketakutan yang bikin kita lumpuh. Ini soal keseimbangan antara tanggung jawab dan ambisi. Kita harus ngebangun AI dengan hati-hati, pakai pengaman, tapi kita juga harus berani buat ngeksplorasi semua potensinya untuk kebaikan. Terus ujung-ujungnya ini semua buat apa? Nah, ini yang ngebawa kita ke bagian terakhir, dan mungkin bagian yang paling bikin semangat dari visi Huang. Dia nggak ngelihat AI sebagai pengganti manusia, tapi sebagai alat yang bisa bikin kemampuan kita berkali-kali lipat lebih hebat. Coba deh, perhatiin analogi ini. Manusia nggak bisa lari lebih cepat dari kuda. Tapi, dengan nyiptain mobil, kita jadi manusia super yang bisa gerak jauh lebih cepat. Teknologi nggak ngegantiin kita, tapi memperkuat kita.
Huang ngelihat AI persis kayak gitu. Bukan sebagai kuda yang lebih cepat, tapi sebagai mobil yang bakal kita setir. Nah, ini puncaknya. Pernyataan yang paling kuat. Fokusnya langsung pindah dari kekuatan mesin ke potensi kita sebagai pengguna. Pertanyaannya bukan lagi seberapa pinter si AI, tapi seberapa super kita bisa jadi dengan bantuan AI. Ini undangan buat kita semua buat ngelihat AI sebagai partner, sebagai co-pilot kita. Dan ini adalah pesan yang penuh harapan, terutama buat negara-negara kayak Indonesia. Menurut Huang, era AI ini tuh kayak tombol reset raksasa. Semua orang mulai dari garis start yang sama. Nggak peduli kamu ada di mana, kamu punya kesempatan yang sama buat terjun dan berinovasi. Latar belakang udah nggak jadi penghalang? Jadi kita tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan yang sebenarnya ditujukan langsung buat Anda. Visi Jensen Huang yang dia bagiin di sela-sela makan gulai di Jakarta, itu bukan ramalan pasif tentang masa depan. Itu adalah sebuah tantangan. Teknologinya udah ada di sini, pertanyaannya sekarang adalah gimana Anda akan menggunakannya untuk jadi manusia super.